Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu majelis taklim yang belum ada namanya, yang majelis taklim Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan. Alhamdulillah, dan dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, walaupun belum pernah ada agenda sebelumnya, tapi suatu hikmah dari Allah dan dipertemukan pada kesempatan berbahagia ini. Salawat dan salam senantiasa marilah orang kirimkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ibu majelis taklim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pada acara pembahasan saya menjelaskan bahwa mungkin walaupun ibu sudah baca buku Quran, saya rasa mungkin sudah paham, pintar kau baca Quran ya. Udah pintar ya? Belum. Iya. Cuman memang karena waktu saya singkat, nanti mungkin ada ustazah atau yang lain mungkin saling ngajar. Cuma yang menjadi perhatian saya itu adalah penjelasan materi tentang masalah fikih ya, hukum-hukum Islam. Walaupun sangat singkat pada hari ini karena cuma satu hari, sebelum kita sudah berpindah. Tapi yang jelas ini adalah sebagai gambaran inti daripada ibu baca Quran, yaitu tujuannya adalah memahami tentang konsep Islam ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran itu, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah mengatakan itu, janganlah kalian itu mati kecuali dalam kondisi Islam ya. Artinya dalam kondisi orang-orang yang beriman. Kemudian ibu-ibu dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan, saya minta kepada mungkin salah satu bisa membaca Quran sebagai pembuka. Siapa yang bisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Barakallahu fik. Terima kasih kepada ustazah Sama-sama yang sudah membacakan Quran buat orang di majelis ini. Mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketenangan kepada orang dengan bacaan Quran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik ngoni mempelajari Quran lalu mengajarkannya kepada orang yang lain. Saya masuk kepada materi hari ini. Mungkin ada pekerjaan di rumah, atau mungkin ada bikin kopi parpai tua kan? Oke. Pernah dengar masalah hukum-hukum tahara? Tahara pernah, kalau orang balik kalau pernah sekolah kan pasti dengar tahara atau belajar agama. Tahara itu atau bersuci. Nah, di sini kita membahas tentang masalah suci dengan kenajisan.
Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku ini saya menjelaskan kepada ibu-ibu bahwa hukum tentang masalah keterkaitan dengan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Silakan. Iya. Iya. Dong mau ada nama majelis taklim, jadi nanti mau dikasih nama sudah. Iya. Nah, saya putus saja. Keterkaitan dengan masalah ibadah, ibu-ibu sekalian, sebelum orang melangkah kepada rukun Islam, dia syahadat, dia sholat dan sebagainya, langkah pertama itu memang kita harus tahu tentang masalah kesucian. Kesucian di sini adalah bukan saja kesucian pakaian, tapi juga kesucian keterkaitan dengan masalah batiniah. Makanya para ulama kita menuliskan di dalam dorang punya buku-buku tentang masalah kitab itu adalah bab masalah fikih tentang masalah taharah. Di dalam buku ini ibu-ibu ada 3 pelajaran. Pelajaran pertama adalah fi hukm taharati wa bayaniha. Hukum tentang masalah taharah dan juga tentang penjelasan masalah taharah. Mari ibu silakan. Yang pertama adalah hukum keterkaitan dengan masalah taharah. Taharah itu artinya suci, bersih ya. Suci saja bukan pakaian kita sini, mungkin kotor cuci dengan rinso atau baklin, tapi suci di sini para ulama menjelaskan itu dalam kitab dan sunnah itu adalah juga kesucian batin orang. Nanti sini saya jelaskan. Para ulama menjelaskan itu at-taharatu wajibatun bil kitab wa sunnah. Jadi tahara itu dasar hukumnya adalah kewajibannya itu dijelaskan dalam kitab dan sunnah. Kalau saya bilang kitab itu berarti Quran itu yang ibu pegang ya. Kunci daripada ibu-ibu membacakan Quran tujuannya adalah bisa memahami tentang penjelasan tafsir ayat Quran yang ibu baca itu. Seperti dalam Quran ibu baca wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika ngoni dalam kondisi junub fattaharu. Tahu junub? Junub. Mohon maaf kalau sudah berkeluarga pasti paham ya. Junub itu keterkaitan dengan masalah mandi janabah. Ini saya jelaskan masalah fikih karena ini hak yang harus diketahui. Junub berkaitan masalah ibu dapat haid atau nifas atau berjima ya, laki-laki juga gitu setelah mimpi basah atau dia berjima, maka wajib baginya adalah dia bersuci. Kalau dia langsung dia puasa, dia melakukan ibadah umroh atau langsung dia sholat atau melakukan pegang Quran, maka itu tuh dilarang dalam agama kita. Makanya dalam Quran itu Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika engkau dalam kondisi junub setelah berjima dengan suami dan istri, fattaharu. Fa di sini menunjukkan hendaklah kalian bersuci ya, bersuci. Ini surah Al-Maidah, dasar hukumnya adalah surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian itu di dalam surah Al-Mudaththir ayat 4 juga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah yang mungkin ketika dalam menerima wahyu di dalam Gua Hira, dalam kondisi beliau pulang, lalu dia mau menceritakan kondisi ketika dapat kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, mengisahkan itu digemetar tidur, lalu Rasulullah Allah menurunkan ayat itu wa thiyabaka fatahhir, ya Rasulullah hendaklah pakaianmu itu engkau sucikan, bersih ya, sucikan. Kemudian dasar hukumnya juga untuk tahara ini itu juga yang ibu-ibu nanti baca dalam Quran itu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 222. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci, suci. Jadi kalau misalkan orang kelihatan rapi, cantik dan sebagainya, namun kita tidak menjalankan kesucian secara syar'i, maka jelas kebalikan daripada itu. Allah mengatakan Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak bersuci. Jadi kalau kita orang jaga tentang kesucian, maka Allah sangat cinta pada orang. Makanya ibu dalam
saya menyampaikan bahwa untuk menjaga kesucian itu supaya katong itu bersih, kalau supaya katong meninggal juga dalam kondisi suci, saya sampaikan kalau ibu-ibu misalkan habis buang hajat dalam kamar mandi, setelah itu keluar cari air wudhu. Ya. Setiap batal wudhu terus, jangan tinggalkan wudhu. Kalau misalkan Allah cabutkan kita punya nyawa pada waktu itu, insya Allah kita dalam kondisi suci. Sekarang hari ini terjadi seperti di Palestina. Di Palestina kalau ibu lihat, itu di Gaza, kemudian di Khan Yunis, itu mereka sudah tahu jam sekian mereka meninggal. Jadi itu mereka jaga itu Quran dengan kesucian. Ya. Kalau orang sini berpikir, mau mati nih, kalau apa harga koper 18.000 dia, aduh, ya kan? Pusing. Dan mereka sana sudah siap meninggal. Mereka jaga mereka punya wudhu. Itu orang-orang di Palestina. Nah, kemudian Quran itu mereka tidak pernah tinggalkan. Kunci daripada mereka istiqomah. Kenapa sampai hari ini orang-orang Gaza di Palestina itu sudah lihat di media sosial? Kenapa dong tidak tinggalkan Gaza? Kan dong bertahan karena itu akidah mereka. Karena dasarnya adalah Quran. Nah, makanya ibu jangan pernah meninggalkan pengajian. Ya. Pengajian itu kadang-kadang itu pertama itu rame, ya kan? Ada saya nih, Ustaz dari mana? Coba ketemu hadir. Besok lagi Ustaz dapat pengajian. Terus seperti itu. Istiqomah terus. Harus ada yang menggerakkan, ya. Ada 2-3 orang gerakan. 10 lama-lama udah sibuk. Ayo mengaji. Kopra harga 18.000 masih mau fufu nih. Ya sudah mau urus yang lain mengaji. Nanti setelah itu terus. Tapi kalau sampai pengajian itu dari 10-7 sampai dia bubar total, maka orang itu sujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah itu ada dalam satu kelompok kaum itu harus mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan. Macam ibu itu tadi panggil orang dari rumah tadi, Masya Allah, untuk mengaji, itu kan kebaikan luar biasa. Nah, kemudian ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci sholat di sini adalah bersuci, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati tuhur. Kunci sholat itu adalah bersuci. Kalau orang mau sholat tanpa bersuci, tidak sah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalus sholatu bighairi tuhur. Sholat itu tidak diterima tanpa bersuci. Jadi bersuci dulu, baru dia sholat, baru diterima. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur syatrul iman, ya. Jadi kebersihan itu bagian daripada keimanan. Bapak Ibu boleh Bapak lagi, masih muda lupa. Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tahara itu para ulama menjelaskan ada terbagi menjadi dua. Ada tahara yang berkaitan dengan masalah kebersihan yang nampak, ada juga yang batin. Nah, ini kita jelaskan yang batin ini, ya. Syekh di sini menjelaskan dalam kitabnya, at-taharu atal batina, kesucian batin itu adalah tathhirun nafsi min athari dzanbi wal ma'asiyah. Jadi kebersihan batin itu adalah kebersihan yang keterkaitan dengan masalah kesucian jiwa dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Di antaranya apa? Kata para ulama, bitaubatis shadiqati min kulli dzunub wal ma'asi. Jadi dia bertobat, ya, bertobat dengan sebenar-benarnya tobat dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mohon maaf kalau misalkan ada orang masih laki-laki masih suka minum, judi dan sebagainya. Kalau dia minum hari ini, ya, Jumat dia sholat lagi, puasa Ramadan minum lagi, itu dia belum bertobat, belum meninggalkan dia punya perbuatan, betul-betul dia bertobat. Salam, Mama, mari. Mari, Ma. Oh, ya. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan itu, salam. Ayo, salam. Oh, Pak. Ayo. Nah, saya ulangi tadi, kebersihan itu ada dua dalam ajaran kita, adalah zahira wa batinah. Berkaitan dengan masalah kesucian yang nampak dengan yang batin. Apa itu yang batin? Yang tidak nampak, ya. Di sini para ulama menjelaskan
tathhirun nafsi min athari dzanbil ma'siyah, yaitu kebersihan hati, membersihkan jiwa dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemaksiatan jelas judi, khamar, ya, zina dan sebagainya. Itu kalau seorang itu dia betul-betul mau beriman, dia bertobat dulu, tinggalkan itu baru dia bertobat yang benar dari segala perbuatan dosa dan juga kemaksiatan. Kemudian itu kebersihan batin itu kata para ulama tathiru qalbi min aqdari syirkin wa syirk. Yaitu kemudian kedua dia membersihkan dia punya batin itu dengan membersihkan hatinya itu dari segala perbuatan kotoran kesyirikan, keraguan dan juga hasad. Oh, hasad? Hasad itu ya suka benci-benci orang, tersuka sedikit, suka karlota lah begitu, menggosip, gitu ya. Kemudian juga membersihkan dari al-hikdi. Hikdi itu suka iri hati, ya. Bahasa Arabnya hikdi itu kan iri hati, tapi ada juga al-ghilli, sudah iri hati tapi dia ada penyakit yang paling parah namanya al-ghilli. Al-ghilli itu hasad di atas, lebih tinggi lagi dia pun kebencian kepada orang lain. Itu tolong harus hilangkan itu, ya. Wal ghish, kemudian dengan tukang berkoya, budaya, ya. Kalau misalkan suami cabut dompet, pulang cabut dompet 5.000, punya berdua tadi tarada, itu biasalah, tipu-tipu romantis cinta lah, ya. Begitu jadi soal. Nah begitu. Jadi sebelum seorang itu dia bertobat, dia cari hilangkan dulu tadi penyakit batin tadi, dengki, hasad, tipu daya dan gili. Kemudian tukang iri hati, ini penyakit yang berbahaya. Ini di mana-mana ada. Kalau tangga beli kulkas, yang lain tuh dia rasa kedinginan. Yang lain beli mobil bagus, yang lain rasa kepanasan. Itu biasa, ya. Iri hati. Itu harus dihilangkan dulu. Nah, ada juga penyakit-penyakit hati kata para ulama, yaitu menjauhkan diri daripada al-kibir wal ujub war riya was sum'ah. Menjauhkan diri dari kesombongan, rasa ujub. Ujub itu suka berbangga-bangga diri. Kemudian dengan riya. Riya itu yang juga penyakit yang berbahaya. Riya itu mau beramal tapi supaya mau dipuji-puji. Itu juga dihilangkan. Itu ada sifat-sifat manusia itu ada. Semua ada, orangnya ada. Itu ujian bagi manusia untuk menghilangkan itu. Kemudian itu as-sum'ah. Sum'ah itu suka karlota, dia punya supaya orang puji-puji dia lah, begitu sum'ah, ya. Mendengarkan ke sana kemari supaya orang jadi, itu juga dihilangkan seperti itu. Nah, dengan cara apa dihilangkan penyakit-penyakit ini? Kata para ulama mengatakan bil ikhlasi wal yakin wa hubbul khair wal hilm was sidqi, yaitu melakukannya dengan ikhlas, keyakinan, mencintai kebaikan dan juga sopan santun dan juga mencintai kejujuran dan juga rendah hati, tawaddu itu rendah diri, wa iradatul wajhillahi ta'ala, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mari Bu Syekh. Bikulli niyyati wal amal sholih, dilakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena niat dengan perbuatan yang baik dan amal yang soleh. Itu baru kita bisa berjuang. Kalau orang menghilangkan penyakit riya saja tanpa dengan adanya keinginan untuk bersama dengan Quran, itu juga tidak akan bisa hilang, ya. Coba ibu-ibu, kalau orang tidak pernah baca Quran sama sekali, tidak bisa, iri hatinya, mau nasihat apapun tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa, dia melawan terus. Tapi kalau dia bersama dengan Quran, dengan Islamnya baik, dia melakukan kesalahan, mau ditegur itu langsung dia betul, saya salah. Betul enggak? Betul, ya. Betul. Tapi kalau jauh daripada Islam, nakalnya bukan main, itu nasihat apapun tidak akan pernah masuk. Dan kita mudah-mudahan terhindar dari penyakit-penyakit ini. Mudah-mudahan orang diberi istiqomah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi masalah batin tadi, ya. Kemudian kebersihan at-taharatul zahira, kebersihan berkaitan dengan yang nampak. Nah, ini. Yang nampak itu adalah taharatul khabdi wa taharatul hadath, yaitu membersihkan kotoran dan juga hadat. Kotoran ini kan jelaslah, kotoran Ibu sudah bisa menafsirkan kotoran apa saja. Itu adalah membersihkannya dengan, nanti sini ada cara penggunaannya. Kemudian juga dengan cara menghilangkan kotoran itu, hadas itu, dengan cara kata para ulama fataharatul khabdi takunu bi izalatin najasati bil ma'id tuhur minal libasil musalla wa badani wa makani salatihi. Ya, seorang itu dia cara menghilangkan membersihkan kotoran dengan air, dan juga membersihkan hadas itu dengan cara menghilangkan kotoran tadi
menghilangkan kotoran tadi, menghilangkan dengan najis dengan air yang suci. Di antara adalah pakaian sholat, badan orang yang sholat, dan juga tempat sholatnya. Ini sini menjelaskan masalah hukum fikih. Hukum fikih itu hukum keterkaitan sebelum seorang itu melaksanakan sholat, dia harus mengetahui tentang tadi kebersihan tadi dua tadi, ya, dua tadi. Kan termuka orang sholat begini, habis itu lagi disebut jengkel, pilih masalah ditampalkan, begitu tidak bisa, ya. Kalau mau sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah, takut juga dengan kepada manusia. Ini ketemu, ya Allah, ini ketemu pukul orang, lempar orang perumahan, nanti di akhirat bagaimana? Itu kata harus ada was-was. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi orang dimanapun itu harus ada ini keyakinan. Orang kelapa jatuh, saya mau ambil, ya Allah Maha lihat. Nah, gitu kan? Atau mau merusak orang pun sesuatu, Allah Maha melihat. Itu insya Allah kita jadi orang-orang istiqomah. Ya. Tapi kalau tidak ada keimanan dalam hati, itu jelas tetap bikin masalah. Yang berikutnya ibu-ibu ini boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara membersihkan itu hadas, yaitu dengan cara berwudu dan juga al-ghuslu at-tayammum. 3. Dalam agama kita tuh cara membersihkan hadas dengan cara wudu, dengan cara mandi, dengan tayammum. Wudu, kemudian al-ghuslu. Ghuslu ini mandi, mandi janabah tentunya, mandi janabah, kemudian tayammum. Ada bisa tahu tayammum? Sudah tahu tayammum belum? Dalam sesuai dengan bisa tayammum tahu? Kalau di pesawat orang berangkat umroh gimana? Oke. Terus? Iya. Nah, terus? Mantap. Gitu. Ada juga begini langsung. Begini. Bisa juga tayammum. Jadi di sini bisa. Yang penting dia suci kan? Di tembok bisa. Di tempatnya sini bisa. Bisa. Doanya sama, asyhadu an la ilaha illallah, biasa. Ya, itu dengan cara tayammum. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahara itu, kesucian itu bisa dengan cara menggunakan agama kita hanya 2 cara. Yang pertama adalah air mutlak, al-ma'ul mutlak, ya. Al-ma'ul mutlak ini air mutlak, ya. Kata para ulama, wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi bihaitsu lam yukhalitu syai'un yanfaku anhu ghaliban. Jadi air yang suci itu air yang mutlak adalah air yang sama sekali tidak bercampur dengan kesucian. Begitu berwudu. Saya mau sampaikan, ini kan air suci nih. Teh pucuk itu suci enggak? Suci. Ya, kalau dia bercampur sini bisa pakai wudu enggak? Tidak bisa. 1. Kalau ini campur air kelapa gimana? Suci. Betul itu. Suci tidak mensucikan. Nah, kemudian kalau tono pun air kali, secara alamiah dia kayak kelihatan kayak merah-merah tapi dia tidak najis, suci enggak? Iya. Asalnya merah-merah tapi dia tidak ada najis. Suci karena dia merah dalam kondisi dia asli. Kalau dia bercampur dengan suatu najis maka sudah tidak bisa lagi dipakai untuk kita ambil air wudu. Itu bagus ya. Jadi para ulama itu menjelaskan air mutlak itu dia tidak boleh bercampur baik secara najis atau secara kesucian, ya. Air kita mau berwudu, kemudian ini ada bak misalkan tapi dia bercampur air kelapa. Suci air kelapa tidak bisa dipakai lagi untuk berwudu. Begitu pun kopi, teh, Coca-Cola dan sebagainya bisa minum. Dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, seperti itu. Air suci apa saja? Kata para ulama mengatakan itu kamiyahi al-bari wal uyun wal adiyati wal anhar. Jadi air suci itu air sumur, mata air lembah atau air terjun, kemudian juga dengan air sungai atau dengan ini kalau air es isi di kulkas. Mau wudu tidak bisa, cuma ada air kulkas, air es. Tapi saya mencair, bisa nggak dipakai untuk berwudu? Bisa kalau cair, kalau dia sudah cair. Ya, bisa karena dia belum bercampur kan? Tidak bercampur dengan sesuatu yang warna-warna, gitu ya. Itu. Jadi kalau ibu suatu ketika mau berangkat umroh atau gimana susah ini, cara itu saya dipakai. Wah ini air ini, lihat tidak mencampur najis, tapi dia kelihatan, tapi alamiah boleh dipakai untuk berwudu, ya. Gitu. Tapi jangan lihat pecah sekali, wah ini mau ambil, begini semua warna putih balik warna hitam, makeup hilang, begitu ya, begitu.
Dasar hukumnya apa? Air-air yang tadi firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah Al-Furqan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Kata Allah, kami menurunkan air dari langit itu sebagai air yang suci dan air sebagai air yang suci. Jadi Allah menurunkan air dari langit itu tujuannya adalah air itu air suci, ya. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis itu, kata Nabi, al-ma'u tuhur. Air itu tetap dia suci, kata Nabi, illa in taghayyara rihu aw ta'muhu. Kecuali air itu dia sudah berubah bau dengan atau rasa atau warna dengan sesuatu kenajisan, maka air itu sudah terjadi najis, ya. Jadi kalau misalnya air ini sesuatu pun disuci, tapi kalau dia sudah bercampur, sudah bau, tidak bisa dipakai untuk bersuci, maka tidak bisa, ya. Yang kedua yang terakhir ini ibu-ibu, saya singkat saja, ya. Yang kedua, cara tadi membersihkan diri untuk kita pakai untuk sholat itu air mutlak, yang jelas. Yang kedua tadi dengan as-sa'idut thahir, tanah yang suci. Tanah yang suci tadi, yang tadi menjelang tayamun. Tanah yang suci itu apa? Kata para ulama, wa huwa wajul ardi at-thahirati minat turab, aw ramlin, aw hajaratin, aw sabikhatin. Kata Nabi adalah, kata para ulama, tanah yang suci itu adalah di permukaan tanah yang suci, diantaranya adalah tanah hitam kah, ya, tanah liat-liat kah, atau pasir atau dengan batu, atau juga dengan, kalau kita orang ragu, ini pasir ini ada, ada kambing di atas buang-buang air misalkan, kan, kita sudah dapat tanah, ya kita bisa pacul itu di dalam, kita cari tanah itu baru kita bisa pakai itu baru. Kalau misalkan, tapi sini kan tanah luas lah, toh pasir ada, batu ada, sini ada, bisa pakai untuk bertayamum. Nah itu. Nah, kapan saja para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dasarnya kita menggunakan tanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilat lil ardu masjidan at-tuhur. Kata Nabi, saya ini diberikan kelebihan, kata Nabi kita. Saya diberikan kelebihan itu bahwa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tanah itu, tanah yang suci bisa dipakai sebagai tempat sujud dan kesucian. Itu kelebihan kita punya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan itu kita menggunakan tanah tanpa menggunakan air? Kapan? Ada ibu tahu nggak? Kapan kita bisa menggunakan tanah? Ini ada air, tapi juga ada tanah. Kita tidak bisa menggunakan air. Kapan itu kira-kira? Ketika kita orang sakit, dokter kasih vonis, mohon maaf, ini ngoni tidak boleh karena air. Kalau ngoni karena air, ngoni penyakit bertambah. Jam sholat gimana? Ya itu harus menggunakan tayamum, ya. Jangan kalau orang sakit di rumah suterban, rumah sakit, orang sakit di rumah sakit ini kan tinggal dua hal saja. Kalau dia bukan sembuh, meninggal. Kalau dia sembuh, buang biaya, betul enggak? Rujuk sana, rujuk sini, impus, ya. Harus pakai selang segala macam, selang di kaki, selang di sini, supaya robot terbisa, ya. Nah itu ada dua. Jadi jangan ketika orang yang jenguk di rumah sakit, jangan bilang, jangan sembahyang dulu, nanti mau disembuh terbisa. Justru orang semakin sakit, ingatkan dia sholat. Paham ya? Karena kita tertahu jangan sampai itu meninggal dalam kondisi yang tidak sholat. Ingatkan dia sholat. Ya. Nanti saya ada tata cara. Misalkan kalau orang sakit, upayakan dia sholat jamaah saja. Jamaah. Tahu jamaah? Jamaah itu gabungkan dalam satu waktu. Duhur, misalkan duhur 4 rakaat, habis salam kasih dia lagi asar 4 rakaat di situ. Karena dalam kondisi darurat itu, ya, jangan tinggalkan sholat. Jangan, saya belum bisa sholat apa? Ada begitu. Saya berapa kali ke rumah sakit teman-teman, ingatkan dia sholat. Belum bisa sholat. Kenapa? Dia baca Quran minta tahu. Subhanallah ya Allah ya Rabbi. Meninggal dia ini, tuh meninggal terpaksa 2 jam 3 jam meninggal. Mau buat apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuh dalam kubur nanti ditanya itu apa? Ketika tuh nasu di dalam kubur ditutup, imam-imam baca doa selesai pulang, malaikat munkar nakir tanya, turun, kasih bangun dia. Man rabbuka? Apa agamamu? Madinuka, ya kan? Man rabbuka, apa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Madinuka, makitabuka, manabiyuka, itu ditanya. Kalau misalkan itu dia pernah dengar suara azan tapi tidak pernah melakukannya di dunia, itu nanti dia coba bilang, iya saya pernah mendengarkan itu tapi saya mulai terkunci, terbisa. Lama kelamaan, sudah Allah turunkan itu tiket dari langit, tiket api. Baringkan dia di tiket api. Sempitkan kuburnya sampai hari kiamat. Tetapi kalau iya, hidup di dunia dengan orang ketemu meninggal ini malah lebih lama, kira-kira.
meninggal lebih lama. Meninggal lama, tunggu proses hari kiamat lagi baru dibangkitkan lagi. Bukan dalam surah Al-Zalzalah, itu diceritakan di situ. Bagaimana Allah bangkitkan mereka dalam kuburnya. Manusia itu orang ini dalam kondisi bermacam-macam. Yang meninggal dengan cap tikus, meninggal juga bangun dengan cap tikus, dipegang begini. Iya betul. Itu meninggal dalam koya orang, Allah tunjukkan juga meninggal dalam bentuk koya orang. Kalau meninggal juga dalam kondisi, mohon maaf, zina, bangkit juga dalam kondisi zina. Diperlihatkan. Ya kalau dia dalam kondisi TikTok, tapi TikToknya nonton kebaikan lah ya. Itu Allah, itu tergantung niat kita. Tapi kalau nontonnya, kalau minum TikTok, nonton itu wakuncar waktu malam itu bahaya itu. Dibangkitkan juga dalam waktu wakuncar. Oke. Ya. Nah, saya kembali lagi, dasarnya kita menggunakan itu kapan menggunakan air, menggunakan tanah ketika mau berwudu, ketika tidak ada air. Dasar hukumnya surah An-Nisa ayat 343. Falam tajidu ma'an fayatammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah, jika kamu tidak bisa mendapatkan air, hendaklah kamu bertayammum dan tanah yang bersih. Jikalau sudah mendapatkan air, kata Nabi SAW, maka hendaklah tinggalkan itu tanah, pakailah air ketika dalam kondisi sehat. Tapi kalau masih dalam kondisi sakit, boleh menggunakan tayammum. Ini saya ibu yang bisa sampaikan dalam kondisi penjelasan fikih pada hari ini. Kalau ada mau ditanyakan, silakan. Pak, tapi ya Pak, air. Minum Pak, minum. Tapi, ada mau ditanyakan tentang masalah tahara tadi penjelasan? Kalau belum dipahami bisa. Ada? Ini kita masih pembahasan, bukan pembahasan sholat, tapi pembahasan dasarnya masalah tadi. Air dengan tanah. Kapan seorang bisa menggunakan tanah? Ketika dia dalam kondisi dia sakit atau tidak dapat air. Ya. Itu tadi. Tayamum seperti tadi ya, seperti ibu tadi supas itu. Ini kalau ibu banyak ditiup dulu. Nah, gitu baru bisa. Tapi sini juga bisa. Jangan cuma dua, tangan dan muka saja ya. Jangan, ini tangan dan muka nih, kayaknya taruh lengkap ini. Tungguin kumur-kumur apa terima pasir. Nggak bisa ya. Wah itu makam pasir saya tanggung jawab. Seperti itu. Iya ada dua. Gitu. Kalau berangkat umroh tuh gitu, di pesawat harus pakai. Ya, kalau di Madinah, kalau di Masjid Nabawi ada air zam-zam atau air biasa juga. Kalau di Masjidil Haram ada air biasa juga, banyak masih air zam-zam pakai wudu. Ada yang mau ditanyakan atau kalau tidak ada kita tutup ya? Kita tutup. Ada mau tanyakan? Oke, mari saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa nasihat untuk saya punya diri pribadi dan jamaah sekalian agar kita istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu yang sudah hadir, Pak juga teman-teman. Terima kasih sudah hadir di dalam pengajian ini.